Jar Nabi ajarkan itu kalau makan jilat, jar Nabi SAW. Karena kan seorang itu tidak tahu di makanan yang mana berkahnya itu. Nah jadi ini akhlak lah, adab ya. Di antara hikmahnya ini juga melembutkan hati, merendahkan hati yang tinggi. Biasanya orang sombong terhalang gitu, dari menjilat tangannya, seakan kesannya jorok. Nah jadi jangan biasakan ada menyisakan makanan. Amalan kaya jangan. Kalau ada makanan jatuh diambil. Oke lah, sekarang kita kebanyakan makan satu piring satu orang. Di sana orang itu makan bersama, satu nampan bersama-sama. Nah ini punya adab sendiri. Betul, ini ulama, bukan saya ulama, ingatkan ketika bahas masalah. Makanya orang waktu kita ngaji di Hadramut, itu orang Hadramut kadang mau makan sama orang Indonesia. Bujur, saya tanya kenapa? Yang kedua bersabda SAW, idza akala ahadukum ta'aman, lah ini adab ya, nasihat Nabi SAW. Jika ahadukum, masing-masing kalian makan makanan, makan makanan ya, fal yal'aq asabi'ahu, maka hendaknya menjilat jari-jarinya. Yal'aq. Ya kalau berarti makan, kalau pakai pakai tangan lah. Nah, kalau pakai sendok pang, wallahu a'lam, apakah kias, dikiaskan juga jilat ya, dihabisin lah maksudnya. Kias berarti loh. Dulu kan kada pakai sendok SAW. Oke, ini serbaguna, segala macam bisa, buat makan, buat nulis, buat ngelus, buat tempeleng juga bisa. Ini subhanallah, segala macam. Oke. Jadi buat makan, jar Nabi ajarkan. Nah, itu kalau makan jilat, jar Nabi SAW. Fa innahu, an-Nabi SAW hanya itu yang dikatakan. Fa innahu, hanya itu ya. Fa innahu la yadri, karena kan seorang itu tidak tahu fi ayyi ta'amihi takunul barakah, nggak tahu di makanan yang mana berkahnya itu. Nah, kan harus habis supaya berkahnya masuk. Ini hadis riwayat ya, yang mengeluarkan riwayatnya adalah Imam Ahmad bin Hanbal juga dalam Musnad, Imam Muslim, Imam Tirmidzi dari sahabat Abi Hurairah, sahabat Abi Hurairah ya. Adapun Imam At-Tabrani juga meriwayatkan dari sahabat Zaid bin Thabit. Oke. Nah, bahkan Imam Taqsin itu, Imam Tabrani fil Awsat itu an Anas, dari sahabat Anas. Nah, jadi ini apa? Akhlak lah, adab ya. Nah, soalnya juga di antara hikmahnya ini juga melembutkan hati, merendahkan hati yang tinggi. Biasanya orang yang sombong tidak mau. Di antara hikmah ulama katakan, dia melunakkan hati, merendahkan hati. Oke. Selain, adapun kan Rasulullah mengatakan bahwa tidak tahu di mana itu berkah, sehingga kita ini jangan sampai ada makanan tersisa ya. Ini yang di tangan saja dijilat, yang di tangan. Nah jadi jangan biasakan ada menyisakan makanan. Artinya kalau makan di rumah kita ambil dulu sedikit, jangan langsung banyak, wajar kalau habis, sayang ya. Ambil sedikit, kalau masih mau tambah lagi, begitu ya. Satu loh. Kemudian jika ada berjatuhan disuruh ambil, bahkan amalan kaya jangan. Kalau ada makanan jatuh diambil. Tapi sekali lagi, jika jatuhnya bukan di tempat kotor ya. Nah kalau jatuhnya di tempat kotor ya sudah. Kalau kotor nah, misalnya loh, iyalah. Maksudnya jatuhnya di tempat yang masih bersih, ambil makanan tuh. Yang kotor jangan. Nah, misalnya taruh di ubin habis ada sabun pel, masa kena sabun pel loh. Sabun pel kan bersih tapi dia beracun.
itu pasti maknanya kita paham. Sama dengan tentang lalat tuh, nah hadisnya lalat tuh yang kalau kemasukan minuman lalat, lalu celupkan sama sekali dan minum. Itu kalau memang sop sepanci. Lah kalau kopi secangkir ya silahkan juga ya, kalau apa-apa juga. Jadi kalau minuman sedikit dimasukkan lalat ya buang aja lah. Ngerti? Kalau sop Banjar satu panci, masa dibuang ke masukkan lalat? Masukkan sama sekali, buang lalatnya. Buang tapi jangan dimakan lalatnya, dibuang. Karena satu sayapnya itu racun, penawarnya sayap satunya. Itu kalau besar, ya loh, cairan yang banyak. Kalau kopi itu tuh masuk lalat, jangan dipaksakan. Suruh minum karena ya silahkan minum juga silahkan. Cuman tidak seperti itu kan, ngerti lah. Nah, ini juga, tapi ini kalau sudah selesai lah, selesai lah. Bukan belum selesai, apalagi kalau makan sama-sama. Oke lah, sekarang kita kebanyakan makan satu piring satu orang. Di sana orang itu makan bersama, satu nampan, satu hidangannya bersama-sama. Nah ini punya adab sendiri. Jangan jilat-jilat ambil aku gitu. Karena akhirnya lu, betul ini ulama, bukan saya ulama, ingat kan ketika bahas masalah. Usahakan kalau makan bersama-sama, nampan barangkali di haulan, di apa kan, sering tuh acara-acara satu nampan berempat berlima. Itu jangan gini ya caranya. Kalau kita makan satu piring, kita sendiri, supaya tidak banyak tumpah kan kita angkat piringnya atau muka kita ke piring, supaya jatuh ke sini, supaya kita makan lagi. Bujur, kan apa-apa ini bekas kita lah. Kalau kita makan sama-sama, jangan muka kita ditaruh di atas nampan. Saya ajarin ya, saya ajarin nih. Kalau makan sama-sama jangan. Nah di sana ngerti mereka di Hadramut ya, orang-orang Arab sana. Makanya orang waktu kita ngaji di Hadramut, itu orang Hadramut kadang mau makan sama orang Indonesia. Bujur, nggak mau. Di antara saya tanya, kenapa? Begitu. Ya karena kita betul, kita bener pakai piring supaya jatuh ke sini. Tapi kalau makan nampan, jangan di atas nampan. Mereka kadang mau. Nah, mereka gimana caranya? Mereka begini. Nih. Jadi mereka ambil, nah jatuh ke tangannya. Oke? Atau jatuh ke sini diambil. Bukan jatuh di nampan, kan makan sama-sama. Ada daripada adab. Setelah selesai jilat. Artinya yang di tangan pun jangan sombong. Nah, ini biasanya orang sombong terhalang gitu, dari menjilat tangannya. Ya, seakan kesannya jorok. Ini membersihkan, dibersihkan dulu. Dibersihkan. Sebelum kan memang adabnya sebelum makan cuci tangan. Artinya tangannya bersih. Lalu dia jilat, dibersihkan dulu dengan ludahnya, dengan mulutnya bersih. Sudah bersih, baru dicuci air. Kan begitu ya, semakin bersih. Tidak tahu keberkahan. Nah, dari sini maka begitu pula tadi ya, jangan banyak. Lalu kalau kiranya belum dimulai makan terlalu banyak ya, kalau bisa loh supaya termakan orang, sisihkan. Wah kebanyakan saya nasi, kurangi. Yalah. Begitu juga minum. Ada orang keren, kebiasaan kadang. Kebiasaan ini entah adat budaya apa Nusantara ya. Itu kalau minum entah kopi, teh, air disisain dikit. Kesannya keren nih. Dikirain keren. Minum yang dijamu minum. Oke, sama tuan rumah dan tamu. Itu kalau dihabisin disisain. Kiranya keren. Kan itu maksudnya sok keren tuh. Kadang justru habiskan gini. Tapi saya tidak mau. Saya khawatir, saya tidak doyan kopi. Saya tidak suka teh. Apalagi kalau manis. Misalnya teh di sini. Biasanya orang teh kan, teh itu rasa teh loh. Tapi di sini misalnya tehnya rasa air gula misal. Minum teh kayak minum air gula. Cuman warnanya aja warna teh. Kebiasaan tuh di sini. Loh, itu bukan air teh, itu air gula. Misal loh. Ya jangan diminum. Daripada diminum dikit lalu disisakan, jangan.
Emang mau bagi-bagi barokah lah, mau bagi-bagi barokah. Karena ini akhlak, adab ya. Jadi jika diminum habiskan, jika kiranya tidak dihabiskan jangan diminum. Supaya bisa diminum yang lain. Ada daripada adab diingatkan. Oke, artinya tapi kalau takut tersinggung bilang saya tidak minum teh, minta maaf ya. Terima kasih gitu. Jadi jangan buang-buang rezeki, itu intinya itu nah. Ya, intinya kita harus menghargai rezeki. Harus kita hargai itu makanan, minuman, dihargai. Tidak boleh dibuang-buang ya, atau disimpan-simpan terlalu lama sampai tidak termakan, sampai tidak terminum. Ya. Nah, itu ada orang itu sayang. Nah. Jadi maka bahkan nah, kemudian wallahu alam ada penemuan bahkan ya toh. Katanya ya wallahu alam ya di ilmu medis kesehatan diteliti bahwa ada kandungan enzim di antara manfaatnya. Ini tidak ada di hadis ini, ada enzim. Enzim itu nama kimia kan ya, istilah kimia, enzim, zat enzim di dalam apa? Jilatan tangan itu yang memudahkan membantu pencernaan di antara hikmahnya. Membantu pencernaan. Gitu ya. Wallahu a'lam. Pastilah apa yang Rasulullah SAW arahkan itu mempunyai rahasia ya.